ini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester. Soal yang pertama yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran? Jelaskan dengan contoh beserta jawabannya, yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang melibatkan pengambilan keputusan rasional tentang tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Ini mencakup menetapkan apa yang diajarkan, kapan, bagaimana, dan bagaimana keberhasilannya diukur. Perencanaan yang baik memastikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa dengan menghubungkan tujuan pendidikan yang luas ke sasaran spesifik dan terukur. Contohnya seperti, seorang guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS akan mengajarkan materi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru berdasarkan kepada Quran Surah Al-Isra ayat 17, 23 dan hadis yang terkait. Nah, pertama itu, guru harus menentukan analisis kurikulum. Guru menganalisis KD pada kelas 8 yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru, termasuk pemahaman makna ayat dan hadis, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu membaca, menerjemahkan, menjelaskan makna, menyebutkan dan contoh-contoh perilaku hormat kepada orang tua, guru, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dapat menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu guru dapat menentukan pemilihan materi pembelajaran, misalnya pada teks Quran Surah Al-Isra beserta terjemahannya. Yang kedua, penjelasan makna perkata dan juga makna keseluruhan ayat. Yang ketiga, hadis yang relevan dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati guru beserta terjemahannya. Yang keempat, kisah-kisah inspiratif tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Yang keempat, guru dapat menentukan pemilihan metode dan strategi pada pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tadarus bersama. Yang kedua, ceramah inspiratif tentang makna dan ayat dari hadis, serta diskusi kelompok tentang contoh-contoh perilaku hormat dan patuh, bermain peran atau simulasi tentang cara berinteraksi dengan orang tua dan juga guru. Dan yang terakhir, penugasan mencari hadis yang relevan. Yang kelima, itu dalam strukturnya yaitu guru dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, inti, serta kegiatan penutup. Misalnya di bagian pembuka itu guru memberikan salam, mengajak berdoa, serta menyampaikan persepsi tentang pentingnya menghormati orang tua. Kegiatan inti, contoh seperti guru membacakan Quran Al-Isra dengan tertil, lalu diikuti oleh siswa, lalu siswa dapat menerjemahkan ayat, guru menjelaskan makna dari kata per kata, guru menyampaikan hadis, siswa dibagi menjadi kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, serta beberapa siswa dapat melakukan simulasi tentang cara berinteraksi dengan guru dan orang tua. Dan yang kepenutup yaitu guru merangkum materi, memberikan penguatan dan juga menyampaikan tugas tindak lanjut. Misalnya mengamati perilaku hormat patuh kepada guru, orang tua, dan juga sekitarnya yang ada di lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu penentuan sumber belajar. Sumber belajar ini ada dari Al-Quran, buku Al-Quran, kitab-kitab hadis, serta gambar atau video tentang interaksi yang baik dengan orang tua dan juga guru. Yang ketujuh, perencanaan penilaian. Penilaian ini ada 4. Yang pertama, penilaian proses, yaitu keaktifan dalam diskusi dan juga simulasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, seperti teks tertulis tentang makna ayat dan hadis tadi. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu kemampuan membaca ayat dengan tartil, kemampuan memberikan contoh perilaku dari sikap-sikap tersebut. Dan yang keempat, penilaian sikap, yaitu dengan observasi sikap hormat dan patuh siswa kepada guru dan orang tua. Dan yang kedelapan, perencanaannya yaitu ada alokasi waktu, yaitu misalkan dalam satu kali pertemuan itu 2 kali 40 menit. Lanjut kepada soal yang nomor 3, yaitu bagaimana analisis kompetensi dasar pada PMA 347 tahun 2022 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, jelaskan dengan contoh. Jawabannya yaitu Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka di madrasah memberikan fleksibilitas
bagi madrasah dalam mengembangkan kurikulum, termasuk mata pelajaran Al-Quran Hadis. Analisis kompetensi dasar bergantung pada kurikulum yang digunakan madrasah. Kurikulum Merdeka mendorong pengembangan profil belajar Pancasila yang meliputi kompetensi spiritual, sosial, dan juga keterampilan abad ke-21. Contohnya, jika madrasah menggunakan kurikulum Merdeka, analisis kompetensi dasar Al-Quran Hadis akan fokus pada pengembangan kemampuan siswa dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ini bisa mencakup kemampuan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, memahami kandungan ayat dan hadis, serta mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar akan dirumuskan dengan mempertimbangkan tingkat kelas dan juga kemampuan siswa. Nah, soal yang terakhir yaitu bagaimana analisis saudara tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh. Nah, perlu kita ketahui jawabannya yaitu bahwa problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah ini beragam dan bervariasi bergantung pada konteks madrasah. Beberapa tantangannya meliputi yang pertama yaitu kemampuan membaca Al-Quran siswa yang masih rendah. Banyak siswa masuk madrasah tanpa memiliki kemampuan dasar membaca Al-Quran. Contohnya, siswa kelas 7 masih belum lancar membaca huruf hijaiyah. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang interaktif. Penggunaan media modern masih minim, menyebabkan pembelajaran terasa monoton. Contohnya seperti guru hanya memberikan metode ceramah tanpa bantuan video atau aplikasi digital lainnya. Yang ketiga, keterbatasan waktu pembelajaran. Alokasi waktu dalam kurikulum tidak cukup untuk pembelajaran tajwid, tilawah, dan juga tafsir secara mendalam. Contohnya seperti dalam seminggu hanya 2 jam pelajaran padahal butuh lebih banyak praktik membaca. Yang keempat yaitu rendahnya minat belajar siswa. Siswa menganggap pelajaran Al-Quran Hadis itu membosankan. Contohnya kurangnya variasi metode seperti bermain peran, kuis, ataupun proyek membuat siswa tersebut cepat bosan dihadapi oleh guru. Untuk dapat mengatasi problematika ini memerlukan upaya korelatif dari berbagai pihak, termasuk guru, kepala madrasah, pemerintah, orang tua, dan juga masyarakat. Pengembangan kurikulum yang relevan, meningkatkan kompetensi guru, penyediaan sumber daya yang memadai, penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, serta penilaian yang komprehensif adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Terima kasih, itulah tadi dari soal jawaban ujian akhir semester saya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.